Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel Dr. Hewan Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit cara menolong kucing yang sedang melahirkan. Jadi yang pertama kali kita lihat, kucing kalau sudah mau melahirkan ada tanda-tandanya. Yang pertama tanda-tandanya, dia selalu mencari daerah-daerah tempat tersembunyi. Yang kedua, dia selalu mempersiapkan dirinya di tempat itu, tempat melahirkannya. Jadi di sini pentingnya kita menyediakan, misalnya ada kardus yang diisinya dengan handuk-handuk atau karung goni yang tidak kita pakai. Nah, di situ biasanya dia akan mencari tempat-tempat yang seperti itu. Yang kedua, yang kelihatan sekali ciri-cirinya, akan keluar cairan dari vaginanya. Itu cairannya itu berwarna bening ke kuning-kuningan dan agak kental. Nah, kalau sudah seperti itu, dia itu sudah mau menjelang melahirkan. Pas dia mau melahirkan, dia biasanya akan keluar cairan plasenta itu dalam kantung. Dalam kantung itu akan kelihatan si anak kucing itu. Bila sudah kondisinya demikian, Anda harus mempersiapkan tisu. Tisu itu gunanya nanti untuk memegang kaki dari si anak kucing. Terus langkah yang ketiga, kita pecahkan kantong itu. Kantong ketubannya itu biar dia pecah. Lalu setelah anak kucing itu kelihatan kakinya, kita pegang kakinya dua-duanya. Jangan pegang satu, jangan. Jadi pegang dua kakinya. Pegang dengan tisu supaya dia terasa erat. Baru ditarik secara perlahan begini. Tarik perlahan. Di situ biasanya akan timbul reaksi dari induknya juga mengeden secara spontan. Di situ kemudahan kita juga, itu akan mempermudah kita juga dalam menarik si janinnya. Begitu janinnya keluar, langkah keempat yang kita lakukan itu dengan memotong tali plasenta, tali pusarnya. Dan sebelum dipotong harus diikat dulu dengan benang. Jadi posisi benangnya itu ikut sama janinnya, jadi bukan ikut sama plasentanya. Plasenta itu ari-arinya. Jadi setelah itu kita lakukan, baru kita secepatnya membersihkan mulut dan hidung si anak kucing itu. Begitu sudah terasa bersih, gitu kelihatan bersih. Nah, kita lanjut yang keenam, dengan mengayun-ayunkan si anak kucing dengan cara pegang kaki belakangnya begini, terus tahan tubuh si anak kucing. Jadi kepalanya itu di sini, kepalanya, baru secara perlahan-lahan diayunkan begini. 3 atau 7 kali. Ingat, jangan sekali-kali disentak. Begitu juga dengan penarikan tadi, penarikan dari tubuh si induk, jangan sekali-kali disentak. Kenapa? Karena dengan menyentak, dia akan terjadi, kemungkinan akan terjadi gangguan. Jangan sekali-kali maunya cepat, terus ditarik, set, begitu. Jangan. Karena itu akan beresiko tinggi untuk keselamatan si janin dan si induknya. Kemudian setelah itu bersih, diayun-ayunkan. Lanjut kita membersihkan, mengusap semua tubuh si anak kucing itu.
tubuhnya sampai kering. Baru kita lanjutkan dengan langkah keenam, kita mendekatkan si anak kucing itu ke puting susu induknya. Jadi dengan cara mendekatkan seperti itu, dia akan timbul refleks dari induknya nanti dan anaknya untuk menyusui. Jadi yang perlu diingat juga di sini, waktu kita memotong tali pusar, diusahakan jangan sampai itu termakan oleh si induk kucing. Biasanya secara alami si induk kucing itu akan bereaksi untuk memakan tali pusar itu. Jadi sebaiknya jangan dikasih makan itu plasenta itu. Karena apa? Menurut kedokterannya, dia sering terjadi distensi lambung, tidak bergerak lambung lah kayak gitu. Jadi itu makanya plasenta kita jauhkan aja dari si induk kucing, jangan sampai ikut termakan. Langkah selanjutnya yang ketujuh, teteskan betadin dengan ke tali pusar tadi, ke tali pusar anaknya. Maksudnya di sini diteteskan betadin supaya tidak terjadi infeksi nanti di tali pusar bekas potongan kita di situ. Jadi penting sekali karena kasus-kasus yang yang kita tangani banyak yang infeksi di tali pusarnya, di tali pusar si anak kucing. Jadi itu kurang baik kalau terjadi hal-hal demikian. Jadi yang keempat, induk kucing selesai melahirkan itu kalau misalnya ada persediaan ibu atau teman-teman di rumah, kasih dia air madu, itu bagus sekali. Yang kedua, kalau tidak ada air madu, kasih air gula merah. Kalau tidak ada air gula merah, kasih dia air kelapa. Nah, terserah air kelapanya itu air kelapa muda atau air kelapa tua, terserah mana-mana yang teman-teman ada persediaan di rumah. Jadi dalam melahirkan kucing ini biasanya lebih dari satu. Di sini pandai-pandainya kita untuk mengatur atau menjaga mereka dan supaya dia anaknya selamat. Dan perlu diingat teman-teman, kalau ada kesulitan melahirkan kucingnya, jangan sungkan-sungkan. Hubungi dokter hewan terdekat. Sekali lagi saya tekankan, kalau terjadi kesulitan melahirkan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi dokter hewan terdekat. Karena mereka mungkin lebih penanganannya lebih tahu. Misalnya nanti kalau misalnya ada yang hidrosepalus. Di sini saya juga pernah mengalami pengalaman saya, satu anaknya sudah keluar, yang kedua anaknya tidak bisa keluar. Akhirnya si ibu itu datang ke saya, dan setelah saya periksa, saya coba secara manual mengeluarkan, dia ternyata kesakitan si kucingnya, kepalanya di dalam, kaki belakangnya sudah di luar sama badannya dan tidak mau keluar, dia terjepit. Akhirnya saya tawarkan sama ibunya untuk saya anestesi. Begitu saya anestesi, saya coba mengeluarkan sedemikian rupa, saya atur posisinya, tapi tidak keluar. Akhirnya jalan terakhir kita pakai, saya sesar. Di sesarnya itu ini sudah si janin yang tadi terjepit sudah mati. Jadi anaknya itu akhirnya saya keluarkan saya masukkan lagi ke tubuh induknya, baru saya keluarkan lewat sayatan. Dan ternyata janin yang ada di dalam itu masih 2 lagi. Dan alhamdulillah janin yang 2 itu selamat. Dan
Itu merupakan pengalaman yang cukup berharga bagi saya, karena kalau seandainya didiamkan ini kucing ini, semuanya akan mati, baik anaknya maupun induknya. Hanya satu yang selamat, tapi itu pun harus dirawat ekstra, semuanya harus ekstra, baik tenaga kita maupun waktu kita itu akan terkuras. Jadi di sini alhamdulillah, begitu saya sesar, yang 2 saya lahirkan secara sesar itu dia selamat. Dan alhamdulillah jadi 3 anaknya selamat dari 4 janin. Yang 1 lahir normal, yang 1 mati karena kejepit. Setelah saya sesar baru saya keluarkan yang 2-duanya ini, baru alhamdulillah dia selamat. Jadi begitu teman-teman, mungkin sekilas informasi atau saling berbagi bagaimana supaya kucing-kucingnya selamat. Demikian teman-teman videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan yang jelas doa kami dari Lombok, semoga kita semua selalu sehat, bahagia, sejahtera. Jangan lupa like dan share video ini. Saya tunggu subscribe-nya ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.